Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film trailer misteri untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Mystic River. Film ini rilis tahun 2003 dan memiliki unsur cerita yang sangat seru untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, tiga sahabat laki-laki bernama Dave, Sin, dan Jimmy. Mereka sedang bermain hoki di jalanan. Jimmy memiliki ide untuk mencuri mobil dan mengendarainya berkeliling blok karena menurutnya itu adalah hal yang sangat seru. Namun Sin menegaskan bahwa ayahnya bisa membunuh Sin jika Sin melakukan hal itu. Lalu Jimmy mengajak mereka menulis nama mereka masing-masing di sebuah trotoar yang baru saja diperbaiki. Seorang laki-laki mendatangi mereka dan menegur mereka bertiga karena telah merusak jalanan umum yang baru saja diperbaiki. Diketahui bahwa Jimmy dan Sin bertempat tinggal di sekitar sini. Namun Dave rumahnya paling jauh. Pria ini membawa Dave untuk kembali ke rumah dan akan bertemu dengan orang tuanya. Akhirnya Dave dibawa pergi oleh laki-laki tersebut. Lalu Jimmy dan Sin memberitahu ayah mereka. Mereka memberitahu bahwa Dave dibawa pergi oleh seseorang. Jimmy mengira mereka adalah polisi. Jimmy memberitahu bahwa mereka hanya menulis nama di semen setelah bermain hoki. Lalu orang itu tiba-tiba datang menegur dan membawa Dave. Ayah Jimmy dan Sin menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan hal ini. Di sebuah ruangan yang gelap, Dave dikurung dan sepertinya Dave menjadi korban pelecehan seksual. Terlihat Dave melarikan diri ke hutan. Lalu Sin maju beberapa waktu kemudian. Diketahui bahwa Dave telah kembali ke rumah. Dan setelah kejadian ini, Dave tidak lagi bermain dengan Jimmy dan Sin. Sin maju bertahun-tahun setelahnya. Dave sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa dan memiliki seorang anak. Dave menyusuri jalan bersama anaknya dan mendapati tulisan nama mereka masih ada di sana. Pria ini adalah Jimmy. Saat ini menjadi pemilik sebuah toko. Perempuan ini adalah anak Jimmy yang paling besar bernama Katie. Katie meminta izin ke Jimmy untuk pergi malam ini bersama teman-temannya. Katie bertemu dengan Brendan yang menyelinap di mobil Katie. Brendan adalah kekasih Katie. Di sebuah jalan layang terjadi sebuah kecelakaan. Pria ini adalah Sin yang saat ini menjadi seorang polisi dan temannya bernama White. Diketahui bahwa Sin berpisah dengan istrinya 6 bulan yang lalu. Istrinya meninggalkan Sin. Di sebuah bar, Dave sedang menonton pertandingan bisbol bersama teman-temannya. Lalu ada beberapa perempuan datang ke bar dan menari sesuka hati. Terlihat Dave sangat kesal dengan mereka. Lalu Sin maju beberapa waktu. Dave pulang ke rumah jam 3 pagi. Istrinya bernama Kalisti mendapati Dave tubuhnya penuh darah. Dave memberitahu bahwa seseorang mendatangi mobil Dave meminjam korek api. Lalu mereka merampok Dave. Lalu Dave terlibat perkelahian dengan pria tak dikenal tersebut. Dave juga menjelaskan ke Kelis bahwa orang yang berkelahi dengannya meninggal. Di sebuah tempat polisi menemukan sebuah mobil dengan kaca pecah dan penuh darah. Korban belum ditemukan namun bercak darah akan menuntun polisi ke tubuh korban. Jimmy mendapat telepon dari karyawannya yang bernama Pete dan memberitahu bahwa Pete kewalahan di toko karena Katie tidak ada. Lalu Jimmy melihat kamar Katie dan mendapati bahwa Katie belum pulang dari semalam. Istri Jimmy bernama Annabeth. Jimmy menelpon rumah teman Katie, namun orang tuanya tidak mengetahuinya. Tak lama Brendan mendatangi toko Jimmy dan sedang mencari bahan untuk ibunya. Brendan bertanya ke Pete di mana Katie. Karena setiap minggu biasanya Katie yang menjaga toko.
namun Pete tidak menjawabnya. Shin mendatangi TKP. Polisi menjelaskan ke Shin bahwa polisi menemukan STNK di dashboard mobil dengan nama Katie. Dan gadis itu berumur 19 tahun. Polisi menduga bahwa Katie korban ruda paksa. Shin menyadari bahwa Katie adalah anak Jimmy, teman masa kecilnya. Di sisi lain, Jimmy dan istrinya sedang menghadiri acara anaknya yang kecil di gereja. Jimmy memiliki 3 anak perempuan. Shin mendapat informasi bahwa beberapa peluru ditemukan di mobil Katie. Jimmy melihat sekeliling dan mendapati bahwa Katie tidak hadir di acara gereja adiknya. Kalesti membaca koran harian dan mencari informasi tentang pembunuhan yang dilakukan Dave. Namun dia tidak menemukannya. Dave memberitahu bahwa kejadiannya sudah sangat larut malam. Dan Dave tidak tahu apa yang terjadi berikutnya pada orang tersebut. Jimmy mendatangi TKP dan bertanya ke orang-orang sekitar apa yang sedang terjadi. Seseorang memberitahu Jimmy bahwa jalanan sedang ditutup karena polisi sedang mencari korban pembunuhan. Jimmy melihat mobil milik anaknya. Shin mendapat informasi dari polisi bahwa Jimmy ingin bertemu dengan Shin, dan Jimmy membawa orang-orang yang memiliki tampang menyeramkan. Jimmy meminta Nick untuk pergi ke rumah teman Katie dan mencarinya. Jimmy akan mengurus masalah di sini. Nick dan Kevin merupakan saudara Jimmy dan terkenal sangat brutal. Lalu Shin menemui Jimmy. Shin menjelaskan bahwa saat ini polisi sedang mencari keberadaan Katie. Lalu Shin mendapat informasi dari Wade bahwa Wade mendapatkan sesuatu di sebuah kandang dan meminta Shin untuk segera ke sana. Shin meminta penjaga untuk memastikan Jimmy tidak masuk. Di sisi lain, Jimmy meminta anak buahnya mengambil pemotong kawat. Mereka akan menerobos masuk jalan Sydney dan akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Shin menemukan jasad Katie di sebuah kandang beruang. Polisi menduga bahwa Katie mendapat beberapa pukulan di kepalanya. Namun penyebab kematian Katie adalah tembakan peluru kaliber 38. Shin mendapati situasi yang sulit. Shin bingung bagaimana harus bilang ke Jimmy. Jimmy menerobos TKP dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jimmy tidak kuasa menahan kesedihannya. Mengetahui bahwa putrinya meninggal. Di ruang jenazah, Annabeth menemui Jimmy. Annabeth tidak menyangka dengan kejadian ini. Lalu Shin mengajak Jimmy melihat jasad Katie. Shin meminta Jimmy untuk memberikan informasi ke polisi apa yang Jimmy ketahui. Shin bertanya apakah Jimmy pernah bertemu Dave. Annabeth memberitahu bahwa Dave menikahi sepupunya yang bernama Kalesti. Annabeth dan Jimmy memberitahu bahwa tidak ada yang aneh dengan Katie hari demi hari. Katie seperti biasanya anaknya periang dan pemberani. Malam itu Katie izin akan pergi bersama kedua temannya yang bernama Ivy dan Diana untuk makan malam bersama. Diketahui bahwa Katie adalah anak dari istri pertama Jimmy dan Annabeth adalah istri keduanya. Wade bertanya apakah Jimmy pernah dipenjara. Jimmy menjelaskan bahwa 16 tahun yang lalu Jimmy pernah dipenjara 2 tahun karena merampok sebuah toko miras. Shin bertanya ke Jimmy apakah ada yang terasa ganjal untuk Jimmy di sekeliling Katie. Jimmy menjelaskan bahwa ada seorang pria bernama Brendan datang ke toko mencari Katie seolah-olah kenal dengan Katie. Shin bertanya apakah Katie berpacaran dengan Brendan. Namun Jimmy menegaskan bahwa Katie tidak mungkin melakukan hal itu. Annabeth juga memberitahu bahwa selama ini mereka tidak mengetahui kalau Katie memiliki pacar. Wade bertanya ke Shin apa yang terjadi saat Jimmy masih kecil. Shin menjelaskan bahwa Shin, Jimmy, dan Dave adalah teman masa kecil. Pada suatu hari, Dave dibawa seseorang menggunakan mobil. Dave disekap selama 4 hari, lalu Dave berhasil kabur. Pelaku tertangkap namun semuanya tewas bunuh diri di penjara. Wade memberitahu pimpinan bahwa penyebab kematian Katie tertembak 2 peluru dan diketahui bahwa Katie masuk ke sebuah bar bersama teman-temannya. Saat ini, Wade sedang berusaha menginterogasi semua pengunjung bar malam itu. Shin mendatangi sebuah rumah di mana pemilik rumah mengaku mendengar kejadian malam itu.
sebuah tabrakan mobil di depan rumahnya, dan suara seorang perempuan menyapa orang lain. Shin menyadari bahwa Katie mengenal siapa yang membunuhnya. Di rumah, Jimmy terlihat banyak saudara Jimmy yang berkumpul. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat ditakuti di wilayah ini dan memiliki banyak riwayat kriminal. Pria ini bernama Theo yang merupakan ayah dari Annabeth. Jimmy memberitahunya bahwa Jimmy belum bisa menerima kepergian Katie. Jimmy melihat Katie di kamar jenazah dan meyakini bahwa Katie dimasukkan ke dalam kantong dan pelaku memukul Katie dengan sebuah pipa. Shin dan White mendatangi rumah teman Katie. Mereka menjelaskan bahwa malam itu mereka merayakan malam perpisahan. Katie akan pergi dari tempat ini dan memulai kehidupan barunya. Shin bertanya dengan siapa Katie akan pergi. Ivy menjelaskan bahwa Katie akan pergi dengan Brendan. Di rumah, Jimmy menemui Dave. Jimmy bertanya kenapa dengan tangan Dave. Dave memberitahu bahwa tangannya terjepit lemari saat membantu pindahan rumah temannya. Jimmy menceritakan betapa sayangnya Jimmy ke Katie. Shin dan White menemui Brendan dan menginterogasinya. Brendan memberitahu bahwa terakhir bertemu Katie pada hari Sabtu jam 8 malam. Dan Brendan juga menjelaskan bahwa Brendan dan Katie berencana pergi ke Vegas di hari Minggu. Mereka akan menikah dan hidup bersama di sana. White akan menjalankan tes kebohongan ke Brendan dan meminta Brendan bersedia mengikuti tes tersebut. Di rumah, Shin mendapat telepon dari mantan istrinya yang bernama Lauren. Namun Lauren tidak mengucapkan apapun ke Shin. Shin juga melihat foto-foto masa kecilnya bersama Jimmy dan Dave. Kalisti menemui Dave dan memberitahunya bahwa Kalisti sampai saat ini belum menemukan berita di koran tentang pembunuhan yang dilakukan Dave terhadap perampok tempo lalu. Dave menjelaskan bahwa Dave juga tidak tahu hal itu, apakah perampok itu tewas atau tidak. Kalisti sedikit menaruh curiga terhadap Dave. White memberi kabar ke Shin bahwa Brendan lolos tes kebohongan. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Mereka menemukan daftar tamu di bar dan mendapati nama Dave ada di bar itu di malam sebelum pembunuhan terjadi. Lalu Shin dan White mendatangi rumah Dave. Dave menjelaskan bahwa malam itu Dave melihat Katie dan teman-temannya di bar sedang mabuk dan sedang menari-nari. Namun mereka tidak lepas baju. Kondisi dalam bar juga tidak ada keributan. Dave memberitahu bahwa mereka meninggalkan bar 15 menit sebelum Dave pulang. White bertanya ke Shin apa yang terjadi dengan Dave saat kecil. White dan Shin belum menemukan motif di balik pembunuhan Katie yang membuat polisi sangat kesulitan mencari tersangkanya. White mencurigai Dave dan meminta Shin untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang Dave. Jimmy menemui putrinya yang sedang dilakukan otopsi. Jimmy bersumpah ke Katie akan menemukan pelaku pembunuhan ini dan Jimmy akan membunuh orang tersebut. Shin dan White menemui Dave lagi dan menanyakan ada apa dengan tangan Dave. Dave menjelaskan bahwa tangannya terkena mesin penghancur sampah. Namun White mengetahui bahwa Dave berbohong. Shin mendatangi rumah Jimmy dan bertemu Kalisti. Shin bertanya ke Kalisti pukul berapa Dave pulang Sabtu malam. Namun Kalisti memberitahu bahwa dirinya tidur saat Dave pulang dan tidak mengetahuinya. Shin menyadari bahwa Kalisti terlihat sangat panik saat Shin menanyakan hal ini. Shin memberitahu Jimmy bahwa Katie memiliki rencana kabur dari rumah bersama Brendan ke Vegas dan mereka akan menikah di sana. Namun Brendan tidak terindikasi sebagai pelaku pembunuhan Katie. Shin bertanya ke Jimmy kenapa Jimmy sangat tidak menyukai Brendan. Jimmy memberitahu bahwa Jimmy kenal dengan ayah Brendan yang bernama Ray. Dan Jimmy tidak pernah akur dengannya. Lalu Ray meninggalkan istrinya saat mengandung. Jimmy menduga anaknya akan sama dengan sang ayah. Maka dari itu, Jimmy sangat tidak setuju jika Katie berteman dengan Brendan. White meminta Jimmy untuk tidak melakukan penyelidikan sendiri karena Nick dan Kevin melakukan interogasi ke semua orang dan menakuti mereka semua. How long before you catch my daughter's killer? I need to know. We'll speak for Katie, Mr. Moore. You just find my daughter's killer, Sergeant.
Shin mendapat informasi bahwa peluru yang ditemukan di tubuh Katie sama persis dengan peluru yang digunakan di perampokan toko miras tahun 1984 dan tokonya bernama Lonnie. Perampokan dilakukan 2 orang dan mereka memberikan tembakan peringatan kepada pemilik toko dan peluru tembakan tersebut diarsipkan oleh polisi. Di sebuah mobil terlihat Kalisti sedang menangis. Shin dan White mendatangi toko miras dan bertemu pemiliknya. Pria ini menjelaskan kronologi perampokan yang terjadi di tokonya waktu itu. 2 orang menggunakan topeng karet dan masuk melalui pintu darurat. Pria ini mengetahui siapa pelakunya, seorang pria yang dipecat beberapa waktu sebelum perampokan. Dan pria itu adalah Ray. Kalisti pulang larut malam. Dave menunggunya dan menanyainya. Kalisti bilang bahwa Kalisti duduk diam di mobil di tepi sungai, memikirkan banyak hal. Kalisti memikirkan kejadian yang terjadi pada Katie, dan sangat kebetulan bersamaan dengan kejadian yang menimpa Dave. Dave memberitahu bahwa nama orang yang menculiknya dulu adalah Henry dan George. Dave belum pernah memberitahukan hal ini ke siapapun sejak kecil. Namun Kalisti tidak memahami apa yang dibicarakan oleh Dave. Dave menjelaskan bahwa saat kecil Dave diculik oleh Henry dan George, dikurung selama 4 hari dan menjadi korban pelecehan seksual. Namun tidak ada seorang pun yang mencari Dave untuk menolongnya. Dave menegaskan ke Kalisti bahwa Dave yang dulu sudah meninggal. Dave yang Kalisti kenal saat ini adalah Dave yang berbeda. Pretend to be somebody else. Shin bertanya ke White apakah hubungan pistol milik Ray dengan Dave. White meyakini ada yang disembunyikan oleh Dave. Dave keluar rumah dan bertemu dengan Jimmy yang terlihat sedang melamun di depan rumah. Dave memberitahu Jimmy bahwa Dave melihat Katie di bar pada Sabtu malam sebelum pembunuhan. Dave melihat Katie sangat bahagia malam itu bersama teman-temannya. White memberitahu Shin bahwa semalam White mendatangi rumah Dave dan memeriksa mobilnya secara paksa. White menemukan darah di jok mobil dan bagasinya, dan darah itu sama dengan golongan darah Katie. White juga memberitahu bahwa Dave sudah ditahan selama 2 jam di sini. Lalu White dan Shin menginterogasi Dave. Mereka menanyakan tentang luka di tangan Dave. Mereka tidak percaya bahwa tangan Dave terluka karena mesin penghancur sampah. White juga menanyakan darah di jok depan mobil milik Dave. Dave menjelaskan bahwa Dave tidak mengetahuinya karena mobilnya dicuri semalam oleh White. Dave menegaskan ke White bahwa apapun tuduhan White, Dave hanya akan bilang mobilnya dicuri. Dan Dave tidak tahu apa yang pencuri lakukan ke mobilnya. Shin marah ke White karena White melakukan hal tanpa pikir panjang. Pengacara Dave bisa menggunakan alasan mobilnya dicuri untuk menutupi kesalahannya. Dave mengalahkan mereka bahkan sebelum Dave menjadi tersangka. Lalu Shin akan memecahkan kasus ini dari pistolnya dan memutuskan untuk melepaskan Dave. Di sebuah tempat, Nick dan Kevin mendatangi Jimmy. Nick menjelaskan bahwa mereka sudah menanyai semua orang yang berhubungan dengan Katie. Semua orang yang datang ke bar malam itu sudah mereka tanyai, namun mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Nick juga memberitahu bahwa pagi ini polisi membawa Dave ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan tentang hal ini. Di kantor, Shin dan White mencari arsip milik Ray. Mereka membaca riwayat kriminal Ray untuk mencari petunjuk. Mereka sangat buntu dengan kasus ini, di mana pistol yang digunakan untuk kejahatan 18 tahun yang lalu sekarang digunakan lagi untuk kejahatan baru. White juga menemukan catatan teman Ray, di mana Jimmy masuk dalam daftar teman kriminal Ray. Jimmy pulang ke rumah dan bertemu dengan Kalisti. Kalisti ingin berbicara dengan Jimmy. Kalisti memberitahu bahwa Kalisti membawa anaknya pergi ke motel semalam. Kalisti tidak tahu harus bagaimana lagi. Mungkin Kalisti akan meninggalkan Dave untuk selamanya. Kal juga menjelaskan bahwa belakangan ini tingkah laku Dave sangat aneh dan hal itu membuat Kal sangat takut berada di dekatnya. Lalu Kal menjelaskan apa yang terjadi di malam itu. Kal bilang bahwa pada hari Minggu jam 3 pagi Dave pulang dengan tubuh penuh luka, di mana Dave memberitahu bahwa Dave telah dirampok.
Dan Dave juga memberitahu Kalisti bahwa Dave telah membunuh perampok tersebut. Namun Kalisti menyadari bahwa beberapa hari setelahnya tidak pernah ada berita di koran tentang kejadian tersebut. Yang ada hanya berita pembunuhan Katie. Dan Kalisti menduga bahwa Dave lah yang membunuh Katie. Sin dan White memanggil Brendan lagi untuk dimintai keterangan. Mereka mencari informasi tentang pistol milik Ray. Namun Brendan tidak mengetahui tentang hal itu. Ayahnya tidak hilang karena ayahnya selalu mengirim uang setiap bulannya. Sin menjelaskan bahwa pistol yang digunakan untuk membunuh Katie adalah pistol milik Ray. Di sebuah tempat, Nick dan Kevin menemui Dave dan mengajaknya ke sebuah bar. Sin mendapat rekaman di mana seseorang menelpon polisi dan memberi informasi telah menemukan mobil dengan banyak darah dan itu adalah mobil Katie. Lalu Sin menyadari ada yang janggal dari penelpon ini. Di sebuah bar, Jimmy menemui Dave yang sedang bersama Nick dan Kevin. Dave menyadari bahwa situasi ini sangat membuatnya tidak nyaman. Di rumah terlihat Brendan mencari sesuatu di loteng rumahnya dan menemukan pistol milik ayahnya. Lalu Brendan menginterogasi adiknya. Jimmy memberitahu Dave bahwa dulu Ray membuat Jimmy di penjara selama 2 tahun. Dan di tempat ini, Jimmy menembak Ray sebanyak 2 kali lalu membuang mayatnya di sungai. Brendan bertanya ke adiknya siapa orang yang dibencinya. Dave menyadari bahwa Jimmy menuduh Dave yang membunuh Katie. Dave menjelaskan bahwa Dave memang membunuh seseorang, namun bukan Katie. Dave membunuh seorang pria yang meruda paksa seorang anak di dalam mobil. Perampokan hanya alibi Dave agar Kalisti tidak panik. Dave menghajar orang tersebut hingga tewas dan menyuruh korban pelecehan untuk pergi dari tempat itu. Jimmy menjelaskan bahwa Kalisti mengira Dave lah yang membunuh Katie. Jimmy meminta Dave untuk mengakui perbuatannya. Namun Dave benar-benar menegaskan bahwa Dave tidak membunuh Katie. Brendan menunjukkan pistol milik ayahnya ke adiknya. Namun adiknya tidak mau memberitahukan apapun ke Brendan. Lalu Brendan menghajar adiknya dan temannya. Brendan menyadari bahwa adiknya lah yang membunuh Katie. Di sisi lain, teman adik Brendan menodongkan pistol ke Brendan. Tak lama Sin dan White mendatangi rumah Brendan dan memergoki mereka. Sin dan White berhasil melumpuhkan mereka. Jimmy terus-terusan memaksa Dave untuk mengaku bahwa Dave membunuh Katie. Dave menjelaskan bahwa malam itu di bar Katie mengingatkan Dave akan mimpi buruknya, mimpi masa kecilnya. Dave menegaskan bahwa Jimmy akan merasakannya jika Jimmy yang masuk ke mobil waktu itu. Lalu Jimmy menusuk Dave beberapa kali dengan pisau dan Jimmy menembak Dave untuk memastikan kematian Dave. Keesokan harinya Sin mendatangi Jimmy. Sin menjelaskan bahwa tadi malam Sin berhasil menangkap pelaku pembunuhan Katie. Dan Sin memiliki bukti yang kuat untuk hal itu. Dan pelaku pembunuhannya adalah anak Ray, adik Brendan yang tuna wicara bersama seorang temannya. Mereka sudah mengakuinya di kantor polisi beberapa jam yang lalu. Sin memberitahu bahwa mereka main-main dengan pistol milik ayahnya. Dan saat itu kebetulan ada mobil yang lewat, yaitu mobil Katie, dan hampir menabrak mereka. Pelaku bilang bahwa mereka hanya ingin menakuti Katie, namun tembakannya terlepas. Lalu Katie memukulnya dan Katie melarikan diri. Mereka mengejar Katie agar tidak memberitahukan ke siapapun. Katie dipukul di bagian kepala menggunakan tongkat hoki oleh adik Brendan. Mendengar hal ini, Jimmy sangat kacau. Sin juga mendapat telepon dari Kalisti yang memberitahu Sin bahwa Dave menghilang. Sin bertanya ke Jimmy apakah Jimmy tahu keberadaan Dave. Sin ingin berbicara dengan Dave karena kepolisian menemukan mayat seorang pria di hutan belakang bar.
dan diketahui bahwa laki-laki itu adalah pelaku pelecehan seksual dan sudah ditahan beberapa kali. Dan ternyata apa yang dikatakan Dave ke Jimmy benar, bahwa Dave memang membunuh seseorang namun bukan Kathy. Jimmy berterima kasih karena Sin telah menemukan pelaku pembunuhan Kathy, namun Sin sedikit terlambat. Sin menyadari bahwa Jimmy sudah membunuh Dave. Sin bertanya apakah Jimmy akan mengirim uang rutin setiap bulan untuk Callista, seperti yang Jimmy lakukan ke istri Ray. Dan ternyata polisi tidak menemukan Ray karena Jimmy sudah membunuh Ray dan membuangnya di sungai River. Lalu Jimmy mengirim uang rutin ke istri Ray agar istrinya menyangka bahwa Ray pergi meninggalkannya, dan istri Ray tidak pernah mengadukan ke polisi. Istri Ray menyangka bahwa Ray masih hidup karena setiap bulan istri Ray mendapat kiriman uang, dan Jimmy akan melakukan hal yang sama ke Callista, mengirimnya uang setiap bulan agar Callista menyangka bahwa Dave pergi meninggalkannya. Lalu Sin menerima telepon dari mantan istrinya dan memberitahu bahwa anak Sin bernama Nora. Jimmy memberitahu Annabeth bahwa Jimmy membunuh orang yang salah dan membuangnya di sungai River. Namun Annabeth menegaskan bahwa Jimmy tidak salah dan menyalahkan Callista atas apa yang terjadi. Kenapa Callista berbicara seperti itu tentang suaminya ke Jimmy dan apa maksudnya? Di akhir cerita, Callista datang ke parade dan bertemu Sin yang sedang bersama istri dan anaknya. Callista juga melihat Annabeth di seberang jalan. Jimmy melihat Sin di seberang jalan sedang bersama mantan istri dan anaknya. Dan Sin mengetahui semua rahasia Jimmy. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Jimmy, Sin, dan Dave adalah sahabat masa kecil. Hingga pada suatu hari, Dave diculik orang tak dikenal dan disekap selama 4 hari. Dave menjadi korban pelecehan seksual 2 orang pria tak dikenal. Hingga akhirnya Dave bisa melarikan diri. Saat mereka tumbuh dewasa, sebuah insiden mempertemukan mereka kembali. Anak dari Jimmy menjadi korban pembunuhan. Di saat yang bersamaan, Dave pulang ke rumah dengan tubuh penuh luka dan memberitahu Callista bahwa Dave dirampok. Sin menyelidiki kasus pembunuhan ini dan di sisi lain Jimmy juga melakukan penyelidikannya sendiri. Polisi menemukan peluru di tubuh Kathy dan mengantarkan Sin ke keluarga Ray. Di sisi lain, Jimmy mendapat informasi dari Callista bahwa Callista mencurigai Dave, suaminya sendiri yang telah membunuh Kathy. Sin akhirnya berhasil menemukan pembunuh Kathy, di mana pembunuhnya adalah adik pacar Kathy dan pembunuhan itu tidak disengaja. Namun sebelum Sin memberitahu hal ini ke Jimmy, Jimmy sudah membunuh Dave karena mengira Dave lah yang membunuh Kathy. Di akhir cerita, Jimmy menyadari bahwa Jimmy membunuh orang yang salah. Dan rahasia ini disimpan rapat-rapat oleh Sin dan keluarga Jimmy. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.